Pagi semuanya, di sini saya Angga Saya Edo. dan kami di sini ingin mempresentasikan mengenai konsep customer relationship. So, tonton dengan baik ya. Thank you. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, manfaat dan tujuannya. Lalu ada tahapan-tahapan, ada komponen dan juga terakhir ada implementasi. Namun saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian, manfaat dan tujuan. Oke, yang pertama itu kita punya pengertian. Kalian sudah bisa lihat di slide ya. Jadi pengertian konsep customer relationship atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan customer relationship management. Itu adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola suatu hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Nah, pendekatan ini memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus kepada pelanggan. CRM atau Customer Relationship Management itu bisa dibilang seperti mengkombinasikan dari kebijakan, proses, dan strategi yang akan diterapkan dari perusahaan menjadi sebuah satu kesatuan yang bisa mencapai tujuan dengan sempurna. Penggunaan dari CRM ini untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga bagaimana cara untuk menelusuri informasi mengenai pelanggan tersebut. Lalu kita di sini memiliki tujuan dan manfaat. Next. Oke, jadi di sini dari tujuannya dulu ya. Nah, tujuannya itu yang pertama adalah meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Lalu yang kedua bisa digunakan sebagai penyedia informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Nah, melalui penjualan secara upselling dan cross-selling sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasinya terlebih dahulu. Lalu menarik serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah yang paling tinggi bagi perusahaan. Lalu ada tujuan yang ketiga yaitu menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu dari si pelanggan tersebut. Baik, itu dia tadi tiga tujuannya tadi. Nah, lalu di sini kita memiliki beberapa manfaat juga dalam manfaat dari CRM ini atau Customer Relationship Management. Jadi yang pertama itu mendorong loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua tentu manfaat yang kedua adalah mengurangi biaya. Lalu yang ketiga itu meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang keempat itu ada peningkatan time to market. Lalu yang terakhir tentunya manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan atau bisa bermanfaat dalam peningkatan pendapatan. Nah, lalu ada 3 materi lagi yaitu bagaimana tentang tahapannya, komponen dan implementasi yang akan dijelaskan oleh Edo. Silakan Edo. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan konsep customer relationship. Yang pertama itu ada acquire atau memperoleh pelanggan baru. Nah, di sini tuh yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan pelanggan baru dibutuhkan ada beberapa cara. Yang pertama adalah memberikan kenyamanan untuk pelanggan saat membeli produk tertentu yang dibutuhkan. Seperti merespon keinginan pelanggan dengan cepat dan memberikan ketepatan waktu proses pengiriman terhadap barang pesanan. Untuk selanjutnya ada yang kedua yaitu melakukan promosi pada produk yang ditawarkan perusahaan dengan memberikan kesan awal yang baik untuk pelanggan. Nah, sebab hal ini sangat mempengaruhi penilaian terhadap perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dalam tahapan yang pertama ini pada tahapan acquire yaitu untuk menawarkan produk dengan baik melalui pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya yang kedua ada exchange atau menambah nilai pelanggan. Yang dimaksud di sini yaitu perusahaan harus dapat menciptakan hubungan erat dengan para pelanggannya melalui cara mendengarkan setiap keluhan pelanggan serta meningkatkan pelayanan. Adapun meningkatkan pelayanan hubungan pada pelanggan sendiri bisa ditingkatkan melalui yang pertama ada upselling.
Upselling yaitu menawarkan produk dengan yang sama namun memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua ada cross-selling. Cross-selling yaitu strategi penjualan dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki pelanggan. Nah, untuk selanjutnya tahapan selanjutnya yang ketiga ada retain atau mempertahankan pelanggan. Di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan pelanggan, yaitu yang pertama memberikan pelayanan serta aplikasi pendukung yang bermanfaat. Dengan begitu hubungan dengan pelanggan akan semakin erat dan tetap terjaga dengan baik. Pelanggan juga akan menjadi percaya dengan perusahaan karena mendapatkan pelayanan yang baik. Selanjutnya cara yang kedua yaitu menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap kebutuhan dan keluhan dari pelanggan, seperti melayani ketidakpuasan pelanggan akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, dan begitu perusahaan mendapat keluhan tersebut, perusahaan dapat memperbaiki kesalahannya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen customer relationship management. Yang pertama di sini ada pelanggan. Semua pihak yang akan pernah dan sedang menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan baik dalam proses melihat, melakukan pembelian maupun maintenance dapat disebut sebagai pelanggan. Yang kedua ada hubungan. Saat ini perusahaan ingin membangun hubungan dengan pelanggan, maka dibutuhkan komunikasi dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang kepada kedua belah pihak. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen hubungan dengan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan barang. Dengan adanya hubungan yang solid antar perusahaan dan pelanggan, maka membantu perusahaan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Baik. Untuk selanjutnya ada materi implementasi, bisa dilihat di slide, yaitu implementasi adalah hal yang terpenting pada CRM. Kenapa? Karena semua integrasi data bisnis pelanggan ke dalam suatu sistem sehingga mempermudah perusahaan dalam hal mengolah, mengidentifikasi, dan menjaga hubungan dengan konsumen. Dengan demikian dapat dilakukan pemetaan dan pelaksanaan pemasaran dengan efektif dan efisien yang sesuai dengan tujuan organisasi. Perlu aspek lain selain aplikasi CRM itu sendiri. Menurut Chen dan Popovich pada bukunya yang tahun 2003, terdapat 3 elemen utama yang menjadi kunci keberhasilan penerapan CRM, yaitu yang pertama ada people, proses, dan teknologi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, di mana ketiga hal ini akan bergantung satu sama lain sehingga terciptanya suatu strategi bisnis yang baik. Secara ringkas dapat dilihat pada gambar yang akan tampilkan di slide berikut. Di sini ada 3, bisa dilihat yang di atas ada teknologi, sebelah kiri ada people, sebelah kanan ada proses. Nah, dari gambar tersebut dapat dijelaskan yang pertama adalah people. Aspek SDM atau sumber daya manusia yang meliputi cara berpikir tentang bagaimana melayani pelanggan. Semua orang yang berhubungan dengan pelanggan, baik dari level tertinggi satu perusahaan sampai dengan level yang berhubungan dengan pelanggan secara langsung harus memiliki pikiran yang sama, yaitu bagaimana melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari implementasi CRM harus jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap karyawan. Yang kedua, situ ada proses. Aspek proses yaitu proses berlangsungnya kegiatan di suatu perusahaan yang diatur melalui sistem dan diidentifikasi secara jelas melalui prosedur terstandarisasi yang sebagai acuan karyawan dalam melayani pelanggan. Atau proses dan prosedurnya, perusahaan harus kembali menata ulang bisnis yang telah ada agar memiliki inisiatif CRM. Mengidentifikasi secara jelas konsumen yang akan dibidik merupakan hal penting agar yang berinteraksi langsung dengan konsumen memiliki acuan yang jelas dan terstandarisasi bagaimana melayani pelanggan mereka. Dan yang terakhir ada teknologi. Aspek dari teknologi yaitu strategi pengembangan teknologi dari CRM itu sendiri dan proses pengimplementasinya. Perusahaan harus memilih teknologi yang baik, yang tepat untuk mendukung aspek proses. Hal ini terkait dengan strategi pemilihan pengembangan teknologi CRM yang perlu dilakukan langkah-langkah implementasi yang berhubungan dengan pilot project terlebih dahulu, agar kelak implementasi secara menyeluruh dapat berjalan dengan akses seperti biasa. Saya akan ambil alih. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana konsep yang kedua, di mana CRM ini dapat menghubungkan antara front office dan juga back office. Yang masih masuk dalam front office di sini seperti sales, marketing, dan customer service. Lalu untuk di back office seperti financial atau accounting, operasional, setelah itu ada logistik. Kalau di bahasa perhotelan logistik itu seperti purchasing.
lalu ada sumber daya manusia atau HRD seperti itu. Nah, dengan adanya touchpoint, pelanggan perusahaan dengan adanya touchpoint ini CRM sistemnya CRM ini bisa berguna dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Baik, lalu seperti yang kalian lihat di slide di sini, seperti kalian lihat bagannya itu ada dari pelanggan global. Lalu bagaimana perusahaan harus melakukan touchpoint kepada pelanggan? Kalian tahu touchpoint kan? Touch menyentuh, point titik, artinya titik sentuh dalam melayani pelanggan seperti itu. Nah, touchpoint di sini ada dua sistem, itu dari sistem elektronik dan juga sistem tradisional. Dimana dari katanya pun kita sudah tahu sistem elektronik itu menggunakan hal-hal yang berbau elektronik seperti website, email, dan lain-lain yang sudah kalian bisa baca. Begitupun juga dengan tradisional. Lalu ada fungsi dari front office dan back office. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum saja karena kalian bisa lihat hasil saya di sini. Front office itu dia lebih terhadap bagaimana menghadapi si pelanggan secara langsung. Lalu untuk di back office dia bagaimana melakukan pendataan terhadap data-data yang sudah didapatkan oleh front office seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi CRM ini bisa menggabungkan antara, jadi dari touchpointnya kerja dari front office dan kerja dari back office itu akan digabungkan, ibarat kayak kayak gini nih, digabungkan di data jadi satu, lalu disimpan datanya seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita udah mempresentasikan tentang Customer Relationship Management. Jadi buat teman-teman yang mau nanya bisa komen di bawah. Asik. Jangan lupa subscribe channel kita. Subscribe. Oke, jadi kalau ada mau pertanyaan silakan tanya di bawah, dan juga teman-teman buat yang mau bantu jawab, kami sangat mengapresiasikan pembantuannya. Silakan komen aja di bawah. Terima kasih. Thank you. Selamat belajar dan selamat bertanya.